Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar Fauzan Najima dari ITINFC 2025-02. Nah, di sini saya akan live coding sesuai dengan project pada matkul struktur data dengan dosen pengampu Ibu Paujiah. Nah, maaf ya atas keterbatasan saya. Di sini saya menggunakan dual record yang langsung merecord code dan juga muka, dikarenakan laptop saya webcamnya nggak berfungsi. Jadi ya langsung aja kita ke live codingnya. Nah, pertama di sini kita menambahkan include iostream terlebih dahulu untuk input dan outputnya. Kemudian karena di sini kita akan menggunakan array, di sini kita akan menambahkan apa sih yang vektor. Lalu diakhiri dengan include string. Nah, di sini kita udah buat stacknya terlebih dahulu ya. Lalu kita lanjut ke stroke. Itu kita akan mendefinisikan struct buku, kurung crawl, lalu integer id titik koma string judul. Nah, kok error? Oh ya, ini belum didefinisikan ya, jadi error. Kita anggap aja error ini enggak ada. Jadi nanti kita fix di akhir ya. Lalu lanjut ke stack. Nah, konsep kedua ini yaitu stack. Bentar, kita ketik dulu kodenya. Stroke stack buku kurung crawl vektor. Lalu kita akan tambahkan void push buku, anggap aja buku B karena A-nya tadi udah di atas ya, yang ini. Nah, yang itu B, kurung crawl, lalu data push book back dalam kurung B. Lalu untuk sini pemanggilannya count, tanda kutip buku, kemudian buku yang judul, lalu jika buku berhasil ditemukan akan mencetak buku berhasil ditemukan pada bukan ditemukan, maaf misalkan buku berhasil ditambahkan ke stack slash n, biar nggak perlu ribet pakai IMDL, kita langsung aja pakai slash n pada di sini slash n. Itu. Lalu kalau udah cut, kita panggil untuk voidnya.
void pop if data benar, if data empty tanda kurung lalu tanda kurung crawl count buku data back tanda kurung tutup judul dihapus dari stack slash n. Nah, do else crawl count untuk pemanggilannya, do stack kosong slash n lalu titik koma. Nah, konsep kedua pada stack ini tuh berfungsi sebagai last in first out. Nah, di sini tuh kan saya menggunakan vektor ya, ini nih stack vektor. Nah, ini tuh untuk menyimpan data. Lalu fungsi push, mana sih push. Nah, data push ini tuh berfungsi untuk menaruh buku di tumpukan paling atas. Nah, kalau void pop ini tuh digunakan untuk mengambil data buku yang paling atas. Nah, jangan lupa juga nanti kita tambahkan kita tambahkan data empty agar program itu nggak error gitu pas kita mencoba mengambil data buku dari tumpukan. Nah, lanjut kita ke pengurutannya ya, ke sorting. Nah, kini kita di sini akan menggunakan bubble sort untuk sortingnya. Jadi langsung aja kita ke void urutkan buku. Kemudian buku array integer n. Kita pengulangannya kita menggunakan for, kemudian integer i sama dengan nanti koma dengan n, kemudian j plus plus n plus i plus plus. Ya, kita kurang bawahnya. Kemudian kita lakukan for lagi buat integer j 0, kemudian di koma j dari n, kemudian minus i, kemudian minus 1 di koma j plus plus kurawal buka. Lalu untuk if nya array, kemudian isinya j id dari array, tanda kurung j plus 1, kemudian di koma j plus plus
deh, maaf. Titik koma, bentar ya. If rj.id rj positif 1, kemudian id buku temp array g, kemudian titik koma array sama dengan array j sama dengan array j. Array J plus 1, kemudian sama dengan temp titik koma. Nah, lalu di sini kita akan menambahkan untuk pemanggilannya count array buku berhasil ditambahkan bukan tambahkan, diurutkan pengurutannya, maaf, berdasarkan ID /n, biar kita gak usah pakai ndl titik koma. Nah, jadi ini untuk bubble sortnya ya, untuk pengurutannya. Nah, bubble sort ini di sini tuh kita membandingkan ID buku indeks J dengan indeks sebelahnya atau J plus 1. Nah, jika ID kiri lebih besar, maka kita jika ID kiri itu lebih besar, maka kita tuh menukar posisinya. Nah, proses ini tuh bakal terus berulang sampai seluruh buku di array itu berhasil terurut berdasarkan dari ID yang paling kecil. Misalnya dari kita tuh punya 3 ID ya, 1, 3, dan 2. Nah, nanti pas diurutkan oleh si bubble sort ini, nanti itu datanya akan berubah menjadi 1, 2, dan 3. Nah, gitu. Nah, kan kita udah mengurutkan bukunya nih di bubble sort ini. Nah, selanjutnya tuh nanti kita butuh untuk fitur searchingnya. Kita akan menggunakan linear search di kode ini. Kita int, misalnya kita searchingnya cari buku array, kemudian integer n string. Kalau kita sini menggunakan string, kita pakai aja target crawl, kemudian for integer i sama 0 titik koma i dengan n titik koma i plus plus. Kemudian di sini kita pakai tanda kurung crawl. Untuk pengecualian kita pakai if array i, kemudian titik judul get, kemudian
pakai return A. Tambahkan juga di bawahnya return min 1 titik koma. Nah, kita udah buat nih, buat apa teh namanya, searching. Nanti si searching ini tuh berfungsi sebagai untuk pembandingan judul yang kita cari di setiap elemen pada array ini. Nanti dibandinginnya tuh satu per satu. Nah, kalau ketemu nanti fungsinya tuh akan dikembalikan dengan nomor indeksnya. Kalau enggak, nanti tuh si ini nih, si return min 1 itu akan memberikan nilai kalau si array itu enggak ada. Nah, lalu di yang terakhir tuh kita akan membuat integer mainnya. Karena di sini kita akan membuat struct record ya, yang lain kayak array, terus searchingnya juga. Nah, nanti kita di bawah ini kita akan membuat integer mainnya. Langsung aja ya, integer main kurung kemudian kurang. Nah, di sini tuh kita akan membuat array recordnya di dalam integer main. Jadi kita buku dan rak karena kurung kita buat 3 aja, jadi titik koma kurung kerawal. Nah, di situ kita akan membuat ID buku bersama bukunya juga. Kita buat aja 103, misal nama buku emang nggak pakai ini. Nah, misalkan nama bukunya tuh sejarah Indonesia. Ini untuk data array yang pertama. Kemudian koma, kita copy aja biar cepat. Masih satu, misal kita ganti sejarah Indonesia, kita ganti ke trik situ berdagang, misal orang Tionghoa. Lanjut ke yang terakhir, misal cara cepat kaya, ini nanti ke 102. Kita buat data arraynya jadi tidak terurut, nanti biar diurutin aja, masih urut short. Titik koma, kemudian di sini buat stage buku, kemudian tumpukan. Buat nanti nyari si bukunya itu nanti bakal ketemu di tumpukan berapa atau ada di mana gitu. Kemudian stack buku kita di sini akan tampilkan array rak. Kita kan data arraynya itu ada 3 array record, jadi kita ketik sini 3 titik koma, kemudian di sini urut buku rak 3, kemudian titik koma.
itu buat tampilkan array itu fungsinya buat membantu mencetak data. Kemudian yang bawah untuk mengumpulkan buku ini itu berfungsi sebagai proses sortingnya. Kemudian untuk proses searchingnya kita buat index kurung cari buku kurung rak 3 yang struktur data dan ditutup dengan titik koma. Lalu untuk proses startnya kita akan buat tampilkan push rak dan kurung 0 3 tumpukan pop return 0 ke koma, kemudian buat tanda kurung ke awal. Bentar, ini kok pada banyak kamera ya. Kita fix dulu ya, dari atas dulu. Kita disini tambahkan titik koma, soalnya tadi ada apa sih namanya, harus diakhiri sama titik koma. Kemudian di sini push buku. Nah, setelah saya delete mode harusnya itu sebagai tanda kurung ke awal. Diakhiri di sini. Tinggal sini ya nih. Pada data pushback tambahkan kurawal titik koma, lalu di sini juga diakhiri dengan titik koma juga. Harusnya titik koma. Nah, udah. Kemudian di sini di void tampilkan array itu coba kalau di sini. Nah, setelah saya fix kodenya tadi rupanya itu ada kesalahan di bawah sini, di integer main. Tadi kan ditampilkan array sama push pop juga. Nah, itu kayaknya salah dari atas, jadi saya buat aja kayak gini nih. Nah, setelah dipakai dengan metode yang berbeda dari yang sebelumnya, ya syukurnya tuh kode berhasil, jadi nggak ada error lagi. Cuma ya cuma ganti metode doang. Langsung aja kita run di debugging terlebih dahulu.
Untuk tugasnya itu tadi saya pakai nama tes CPP, tes CPP info tes.exe. Kemudian kita buka file exe-nya, tes exe, maaf salah ketik. Nah ini output dari project yang saya garap, maksudnya tuh project yang ini, nah yang barusan di live coding. Nah mungkin hanya segini saja ya, mohon maaf bila ada tutur kata yang salah maupun kesalahannya di codingan ini. Saya siap menerima arahan maupun kritikan dan saran dari dosen pengampu saya, yaitu Ibu Fauzia. Maka